Halo Sobat Vapers, kali ini kita coba untuk utak-atik coil TPP atau coil bawaan dari Fupu Drag 3 maupun Fupu Drag X Plus. Jadi di depan gua saat ini tuh ada produk Coil Master Rebuild Kit ya untuk coil TPP DM1. Kemasannya kurang lebih seperti ini, hampir sama dengan produk RBK Coil Master yang sudah ada sebelumnya. Jadi di depan ini tertuliskan Coil Master Rebuild Kit TPP DM1 0,15 ohm A1 dual mesh coil sebanyak 10 piece. Oke, langsung aja coba kita lihat isi dalam kemasannya. Oke, di sini kita mendapatkan tools ya. Untuk nanti kita buka, di sini tuh ada root, kemudian ada paku, kemudian ada pin untuk membantu kita membongkar si coilnya, serta ini ada skru bawaan yang juga nanti sebagai tools untuk membantu kita membongkar si coilnya. Ini ada meshnya, kemudian dengan 3 buah kaki coil. Oke, di sini sudah ada coil TPP. Ini adalah coil bawaan dari Fupu Drag 3. Ini nanti akan kita bongkar dan coba kita ganti dengan menggunakan RBK-nya Coil Master. Ini adalah coil TPP 0,15 ohm. Oke, langsung aja coba kita bongkar. Oke, untuk tahap awal bongkar coil ini kita buka dulu si pinnya ini. Bisa menggunakan obeng tipis seperti ini atau juga bisa menggunakan pinset. Oke, di sini gua akan menggunakan si obeng. Ini ditahan ya, supaya jangan jatuh dan hilang. Oke, kemudian kita coba buka untuk si sealnya ini. Kita bisa menggunakan bahan yang agak keras ya. Kemudian kita tidak bisa congkel melalui sisinya ini, tapi kita masukin ke dalam. Masukin ke dalam, kemudian kita sorong. Oke, ya, karena ini bahannya ini lumayan keras. Ini bukan karet, ini cukup keras, berbeda banget dengan si coil PNP ya untuk sealnya. Oke, kemudian coba kita lepas untuk si isi dari kaki kawatnya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini tuh ada 3 kaki coil, ada satu di sini, kemudian tuh satunya itu ada di celah ini. Ini dia satu. Dia nempel di celah ini, dan satu lagi itu ada di sini. Jadi ini ada 3 kaki coil. Oke, langsung aja kita tarik kaki coilnya. Oke, ini bekasnya. Kemudian untuk sisa kapasnya bisa kita keluarkan. Oke. Kemudian sekarang kita ambil untuk tools bantunya. Nah, tahapnya berikut adalah kita pasang si paku ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah paku ini jangan dipasang di bagian sini, tapi pasangnya itu di sejajar dengan air hole. Ini air hole. Kemudian ada lubang, kita tancap di situ. Nah, jangan kita pasang di sini. Karena nanti pada saat kita buka si coil ini, kalau kita pasang di sini, ini dia akan patah bagian dalam dari si pengkait coilnya. Jadi untuk amannya kita pasang di sini. Jadi perhatikan air hole tepat di bawahnya, kemudian kita tancapin. Oke, ini sudah terpasang. Kemudian kita pasang pinnya ini, pin kita masukkan ke sini. Oke. Dan kita ambil tools bantunya ini seperti ini dan kita pasang di sini dan putar. Putar sampai nanti ujung dari si pengkait ini menyentuh ke bodi paku ini.
sehingga si bodi koilnya akan tersorong dan akan terlepas. Oke, ini sudah terlepas. Kita buka lagi. Ini semua kita lepas lagi, pakunya kita lepas, dan bodi coil sudah terlepas. Oke, yang tadi saya sampaikan ke teman-teman untuk pemasangan dari pakunya sendiri. Jadi, kalau misalnya tadi teman-teman pasang pakunya itu di sini, pasang pakunya itu tidak tepat di bawah dari air hole-nya atau di sini nih. Teman-teman pasang di sini. Ini nanti akan nyangkut di sini si pakunya. Jadi pada saat teman-teman putar, yang ada si paku ini akan nyantol di sini dan akan ini patah. Ini akan patah. Tapi kalau teman-teman tadi pasangnya itu pas di bawah air hole, jadi itu akan loss. Jadi tidak akan ada yang bagian yang patah. Oke, ini adalah hasil dari kita bongkar si coil TPP ini. Jadi itu ada 4 bagian dari coil ini. Itu ada 2 bagian untuk bagian bodinya. Kemudian ada 1 seal, dan yang tadi saya sampaikan di sini adalah sealnya bukan seal karet, tapi ini adalah seal yang cukup keras, plastik keras. Kemudian pin konektornya. Oke, sekarang kita coba untuk pasang dulu atau rangkai dulu si coil RBK ini. Jadi untuk tahap awal teman-teman ambil 1 buah kapas seperti ini, kemudian ambil 3 helai. Oke, kita ambil 3 helai kapasnya. Nah, ini adalah 3 helai kapas. Kemudian 3 helai kapas ini kita lipat menjadi 2 bagian. Kemudian agak ditekan-tekan supaya dia benar-benar tipis. Jadi pada saat nanti pemasangan itu gampang. Oke. Ini sudah kita bagi 2 seperti ini. Kemudian kita ambil 1 helai lagi yang panjang. Oke, ini 1 helai yang panjang. Kemudian kita pasang di seperti ini. Kemudian kita ambil 1 buah coilnya. Kemudian kita pasang di posisi tengah seperti ini. Kemudian kita ambil root. Ini ada di dalam paket penjualan. Kemudian kita pasangkan di sini rootnya dan lipat menjadi 2 bagian. Kemudian agak kita tekan supaya si bagian kaki coil yang ini itu benar-benar menyatu. Jadi posisinya itu seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan, 1 kaki coil akan di tengah kita sendiri. Kemudian kaki coil yang ada di sisi kiri dan sisi kanan dia akan menyatu seperti ini. Dia harus menempel. Oke. Kemudian ini kita agak-agak tekan-tekan supaya nanti pada saat pemasangan si selongsong coilnya itu gampang masuk. Oke. Nah, kemudian kita ambil selongsong bagian dari coil yang seperti ini. Nah, ini kemudian kita masukkan. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita paskan kapasnya. Kita paskan kapasnya. Nah, ini sudah mulai masuk deh kapasnya. Sampai dia benar-benar mentok di sisi ini. Oke, ini sudah rapi. Cek lagi, pastikan dia sudah masuk di selongsongnya untuk si kapasnya. Kemudian kita ambil tang
atau gunting, kita potong bagian sisa dari kapasnya ini. Hanya kapas yang pendek saja yang dipotong ya. Jadi kita potong sisa dari kapas yang pendeknya saja. Sisa-sisanya dipotong sampai rata, karena ini nanti akan menghambat posisi dari selongsong yang satu lagi pada saat kita pasang. Oke, kemudian tinggal sisa dari kapas satu yang panjang ini. Ini kemudian kita lipat sampai sepanjang dari bagian koil yang tidak terkena kapas. Oke, berarti sampai sini. Kemudian sisanya kita potong. Oke, ini sudah seperti ini. Tinggal kita pasang si selongsongnya ini. Oh ya, sorry, kita harus lepas dulu ini. Kita lepas dulu, baru kita pasang si selongsongnya. Oke. Nah, pada saat teman-teman memasang selongsongnya ini, teman-teman perhatikan. Di sini tuh air hole-nya ya, air hole dari si coil ini. Kemudian tepatkan dari bagian ini itu di bawah dari air hole-nya. Dan itu pasti akan sudah sesuai kok. Jadi nanti posisinya seperti ini. Ini air hole, kemudian ini adalah lubang untuk merembesnya liquid nantinya ya. Nah, bagian lubang yang ini itu sejajarkan dengan si air hole yang ada di atas. Oke, ini sudah sejajar. Oke, ini sudah oke ya. Sudah pas di tengah-tengah. Oke, sekarang kita masuk ke kaki koilnya. Di sini teman-teman perhatikan, di sini ada 3 kaki koil. Satu kaki koil yang sendiri atau tunggal. Kemudian ada 2 kaki koil yang saling berdempetan. Nanti yang kaki koil yang berdempetan ini, satunya akan kita masukkan ke celah ini, dan yang satunya lagi akan masuk ke celah ini. Sementara yang satu ini, yang tunggal ini akan nempel nanti dengan si pin konektor. Oke, langsung aja kita pasang. Kita kerjain dulu yang si kaki koil yang saling berdempetan ini. Ini satunya kita geser ke bagian sini. Oke. Dan satunya lagi kita masukkan ke celah yang ada di sini. Oke, sudah seperti ini. Dan ini agak ditarik ya, supaya dia benar-benar pas. Oke, ini sudah ya. Kemudian kita pasang si seal plastik ini ya. Ini kita pasang. Dan yang perlu kita perhatikan di sini adalah ini tidak semudah kalau kita memasang seal karet seperti halnya di coil PNP FUPU yang sebelumnya. Kalau misalnya sealnya ini karet, itu gampang banget masangnya. Tapi karena ini plastik, ini dia tuh nggak elastis. Jadi perlu effort atau usaha yang agak lebih ya untuk kita pasang di sealnya ini. Dan kita harus hati-hati pada saat pemasangannya ini. Oke, jadi posisinya itu sudah posisi seperti ini. Kita masukkan si seal ini ke dalam kaki coil yang tunggal tadi. Jadi posisinya seperti ini. Satu kaki coil ini berada di dalam si seal plastik ini. Kemudian yang lainnya ini ada di sisi ini. Lebih baik sebelum teman-teman memasang ini, ada baiknya teman-teman basahin dulu dengan menggunakan liquid. Jadi nanti pada saat pemasangan itu gampang, lebih licin dia. Karena kalau misalnya posisinya kering, itu susah banget dia untuk masuk.
Oke, ini kita basahin. Yang penting dia basah, baru kita pasang di sini. Karena sifatnya ini keras sekali untuk kita pasang itu nggak bisa. Jadi kita harus pakai effort lebih. Ini harus dipukul menggunakan alat yang keras. Namun kita bisa menggunakan alat bantu kalau teman-teman punya jig seperti ini bisa digunakan. Jadi jignya ini kita pasang di sini. Jadi supaya dia menahan dari sisil ini agar lebih mempermudah kita pada saat kita pasang. Ini jig ini kita pasang di sini. Kemudian kita taruh di bawah seperti ini. Kita tahan. Dan dengan alat bantu yang agak keras, di sini saya menggunakan tang. Ini bisa kita pukul agak keras supaya si sealnya itu bisa masuk ke dalam. Karena kalau kita sorong pakai tangan itu nggak bisa, dan itu sangat-sangat keras. Nah, sini teman-teman bisa perhatikan untuk sisilnya sudah masuk ke dalam, sudah terpasang dengan baik. Nah, untuk sisa dari kaki coil ini tinggal kita potong. Oke, kita potong dulu untuk yang di sisi ini. Kemudian kita potong sisa satu lagi. Oke, sealnya sudah terpasang dengan baik. Oke, yang terakhir kita pasang si pin konektornya ini. Dan ini sama. Ini karena dia keras, jadi kalau kita tekan pakai jari itu nggak bisa. Jadi kita butuh alat bantuan si jig ini juga untuk masang si pin konektor ini. Sama seperti hal yang tadi, silakan teman-teman basahin dulu untuk si pin konektornya, dibasahin aja. Jadi biar nanti dia agak licin pada saat kita tekan atau kita pasang. Kemudian kita masukin si jignya ini. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita pukul dengan menggunakan alat agak keras. Oke, teman-teman seperti ini ya. Dia sudah terpasang dengan baik si pinnya. Kemudian sisa dari kaki coilnya tinggal kita potong. Oke, ini adalah hasil dari kita otak-atik si coil Fupu TPP ini. Jadi posisinya sudah seperti awal lagi. Kapasnya sudah terpasang dengan baik. Kemudian untuk antara selongsong ini sudah terpasang juga dengan baik. Sekarang coba kita cek ya, apakah hasil dari rebuildnya kita berhasil. Pasang di sini, kemudian coba kita tancap dan coba kita nyalakan. Apakah coilnya terbaca? Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan kita dapat di 0,13. Ya, 0,13 ohm ya. Ini sih biasanya problemnya di Fupu ini adalah di adapternya ini. Ini terkadang membacanya itu tidak sesuai untuk nilai ohmnya. Jadi coil bawaan pun terkadang itu dibacanya 0,13 atau kadang-kadang 0,14. Dan ini kalau kita perhatikan ini sudah berhasil sih ya. Ya, ini 0,14. Jadi hasil RBK kita ini berhasil. Dan coba kita tes untuk flavor dari RBK ini. Oke, tadi kita sudah lihat secara lebih dekat cara untuk membongkar coil TPP-nya Fupu.
dan juga cara untuk pemasangan dari RBK Coil Master untuk FUPU TPP. Jadi coil FUPU TPP ini itu untuk coil bawaannya FUPU Drag 3 dan FUPU Drag X Plus. Oke, langsung aja coba kita jajal ya. Untuk nilai ohmnya gua dapat di 0,14 ohm. Sekarang gua coba jajal dulu dengan 65 watt. Oke ya. Coba kita naikkan ke 70 watt. Oke, yang gua dapatkan flavor dengan menggunakan RBK ini, secara flavor itu agak ada penurunan ya dibandingkan dengan autentiknya. Kemudian manisnya juga bisa dibilang manisnya ini di tingkat medium ke low ya untuk manisnya. Berbeda banget dengan coil autentiknya. Di coil autentik TPP coilnya FUPU ini gua mendapatkan flavor yang benar-benar bold ya. Kemudian manisnya itu benar-benar menyatu dengan si flavornya. Tapi dengan menggunakan si RBK Coil Master ini, kayaknya flavornya itu menurunin penurunan yang lumayan signifikan sih yang gua dapatkan, dan manisnya itu benar-benar bisa dibilang ini ya di bawah lah ya, di bawah dari medium untuk manisnya. Kemudian untuk throat heatnya sendiri gua nggak ngerasa throat heat sama sekali, tidak merasa heat sama sekali dengan menggunakan liquid 6 mg. Sementara di coil TPP autentiknya dengan liquid NIC 6 mg gua merasakan heat yang lumayan menggaruk di tenggorokan dengan menggunakan coil autentiknya ya. Coba kita coba lagi ya. Coba gua naikkan ke 75 watt. Sama sih, yang gue dapatkan tetap jauh lebih enak di coil autentiknya. Kalau kita bandingkan ya antara si RBK ini dengan si coil TPP-nya. Sementara yang gue dapat pada saat dulu gue coba untuk build RBK-nya FUPU PNP yang 0,15 dengan gue bandingkan dengan coil autentiknya, sebenarnya untuk flavornya nggak jauh-jauh beda ya yang gue dapat di coil PNP. Tapi di coil TPP ini agak jauh, ya jauhnya tuh lumayan signifikan ya untuk flavor yang gue dapatkan. Nggak hampir sama seperti si FUPU PNP yang sebelum-sebelumnya. Oke, langsung kesimpulan aja ya untuk si RBK Coil Master TPP ini. Kalau kita bandingkan dengan coil autentiknya, secara flavor memang ada perbedaan signifikan untuk flavor yang gue dapat. Di coil autentik gue mendapatkan flavor yang benar-benar bold banget ya. Sementara di RBK ini sendiri gue nggak mendapatkan flavor yang bold ya. Secara flavor sih ada, gue ngerasakan flavor dari si Marquisa. Kebetulan gue lagi memakai liquid Frutilicious-nya si Juice Nation. Tapi untuk rasa Marquisanya itu tipis yang gue dapat. Kemudian untuk manisnya sendiri, ini bisa dibilang manisnya itu benar-benar kerjus banget dengan menggunakan si RBK-nya. Throat heat-nya juga sama. Gue ngerasakan throat heat yang bisa dibilang nggak ada garukan sama sekali dengan liquid 6 mg. Kemudian kalau misalnya secara pemasangannya, gue bandingin antara pemasangan di coil PNP dan coil TPP ini sendiri. Perbedaannya adalah di seal-nya ya. Kalau di seal FUPU PNP itu dia menggunakan seal karet.
Jadi pada saat kita melepas dan memasang kembali itu gampang banget. Sementara di coil TPP ini sendiri, dia menggunakan seal plastik yang keras. Nah, itu agak ada effort lebih di kita untuk melepas si sealnya itu dan juga memasangnya kembali. Dan perlu teman-teman perhatikan, perlu kehati-hatian pada saat memasang si sealnya itu. Jangan sampai sealnya itu pada saat kita pasang itu mendorong dari si coilnya di bagian bawah, karena itu akan menyebabkan short. Jadi butuh kehati-hatian pada saat kita pasang si karet atau si seal plastiknya itu. Secara hemat, kalau teman-teman butuh hemat, ya bisa jadi alternatif si RBK Coil Master ini, ya. Tapi secara flavor nggak bisa kita harapkan seperti coil autentiknya. Dengan Coil Master RBK harga 40.000, kita sudah bisa mendapatkan 10 coil dan 10 kapas untuk 10 kali pergantian. Sementara dengan coil TPP-nya ini sendiri yang autentik, ini harganya sekitar 30 ribuan harga pasarannya. Jadi memang perbedaannya sangat jauh banget ya. Jadi itu teman-teman yang mengejar hemat tapi masih ada flavor, ya bisa teman-teman menggunakan alternatif si RBK ini. Tapi kalau teman-teman yang mengejar flavor, teman-teman bisa menggunakan si coil autentiknya. Oke, mungkin itu aja review dari saya untuk si RBK Coil Master ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jika teman-teman senang video ini, silakan like video ini dan subscribe agar channel ini jauh lebih berkembang lagi. Pesan saya, tetap sehat, tetap semangat, jaga jarak. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.